Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tian. Saya Yos. Di channel Kisah Horor. Rekan Yos, kembali lagi kita mengulas tentang sebuah berita. Tadi sore saya mendapatkan berita, ya saya baca random terkait dengan seorang gadis yang dibunuh oleh seseorang. Posisinya masih hamil, kan Yos. Mungkin ada indikasi-indikasi lain terkait pengguguran atau apapun. Soalnya saya belum baca full, tapi sudah menggambar bagaimana prosesi tragedinya. Dia meninggal, kemudian sedang melakukan apa saja di sana, seperti itu. Nah, ini kan kalau misalkan ini diulas, kalau menurut rekan Yos bagaimana? Ini menarik karena orang ini bukan bunuh diri, tapi dia entah itu kesengajaan atau tidak. Tapi nanti kalau misal memang bisa kita bantu untuk naik, kan lebih bagus. Kita doakan seperti biasanya. Oke. Mau diajak komunikasi dulu atau mau saya ceritakan sekilas terkait beritanya? Ya, jadi di sebuah pantai. Ya, tragedi ini di sebuah pantai. Jadi kalau menurut berita itu ada pelakunya ada dua yang ditangkap polisi. Korbannya satu, wanita yang sedang hamil. Lokasinya di Gunung Kidul, kalau tidak salah tadi saya membaca di Pantai Ngerawe, di daerah Pantai Ngerawe. Itu kalau menurut berita, korban ini meninggal karena sengaja didorong sehingga dia jatuh dari atas tebing, kan Yos. Nah, kalau menurut rekan Yos bagaimana ini? Mungkin rekan Yos sudah mendapatkan pandangan-pandangan tentang apa yang saya ceritakan. Iya. Untuk menurut saya ini emang sengaja dibunuh karena indikasi wanita ini memang lagi mengandung ya. Karena tidak mau digugurkan karena hubungan ini belum resmi, pun anak ini juga ya hubungan tanpa di luar nikah. Oke. Kalau menurut rekan Yos, korban ini kan berinisial RN. Entah namanya siapa saya juga kurang tahu. Tapi kalau dari berita dia mengatakan namanya RN. Iya. Bagaimana? Rekannya coba berkomunikasi dulu. Kalau dia mau datang, mau ditarik, langsung dimasukkan begitu rekannya seperti biasanya. Iya. Oke, boleh. Silakan rekannya. Oke teman-teman, rekan Yos sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan RN. Nah, nanti RN kalau mau ditarik ke sini akan ditarik, kemudian dimasukkan ke rekan Yos, kita ajak berkomunikasi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar ini yang kemarin meninggal di Pantai Ngerawe? Meninggalnya karena apa juga? Dibunuh. Dibunuh siapa? Pacar?
Bisa dijelaskan, Mbak, kronologinya seperti apa? Saya diajak ke pantai Diajak ke pantai, kemudian dengan tujuan ritual sebagai melindungi kandungan saya. Anda diajak ritual untuk melindungi kandungannya. Kemudian Dan saya lakukan itu, tapi saya didorong beberapa kali. didorong beberapa kali. Dan saya Tapi kenapa Anda didorong? kata, dan Sebentar. saya mau diajak berhubungan, tapi saya nggak mau. Berarti kandungan Anda ini berarti kandungan di luar nikah. Benar. Pacar Anda mengajak Anda ke sana untuk menggugurkan kandungan ini. Bukan. Sebelum itu sudah disuruh menggugurkan kandunganku saya. Sebelumnya sudah disuruh untuk menggugurkan, tapi dirimu tidak mau. Kenapa? Alasannya apa, Mbak? Karena saya pada anak saya ini, walaupun itu di luar. Oke. Sudah berapa bulan kandungan Mbak ini? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. 2 bulan lebih ya Mbak ya. Sudah terlihat besar. Mbak masih sekolah? Sudah tidak? Kuliah? Tidak. Kemudian sebelum Mbak diajak ke sana, bagaimana pacar Mbak ini merayu Mbak agar mau? Mbak kerja? Kerja di mana Mbak kalau boleh tahu? Aku, Di mana? saya guru. Oh, Mbak guru. Di daerah mana Mbak kalau boleh tahu? Daerah saya tinggal. Sudah lama Mbak berprofesi sebagai guru? Sudah lama. Mbak berpacaran dengan pacar Mbak sudah lama juga? Enggak. Kenal di mana kalau boleh tahu Mbak? Teman saya sudah lama, tapi kenalnya dia pas magang di Kenal sekolahan saya. kenal ketika magang. Ada pesan barangkali? Dia masih terima saya dibunuh dengan anak saya. Mbak punya dendam berarti. Mbak belum naik ke atas. Ingin naik ke atas. Ingin naik ke atas. Nanti biar saya bantu Mbak naik ke atas. Tapi syaratnya harus ikhlas dulu. Coba dimaafkan. Mungkin meninggalnya Mbak ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ketika Mbak ikhlas, ketika Mbak ridho, nanti pintu langit akan terbuka. Saya ikhlas, semoga apa yang dilakukan dibalas. Amin. 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 Biar perbuatan jelek atau perbuatan yang negatif ini dibalas oleh Allah sendiri.
Orang tua Mbak masih? Orang tua Mbak masih semua? Masih semua? Ada pesan lagi? Iya, nanti saya doakan agar mbaknya tenang di sana. Nanti biar saya bantu mbaknya naik ke atas. Mbak ini berhubungan dengan pacarnya saja atau ada laki-laki lain? Tidak ada. Di mana Mbak melakukan hal tersebut? Kalau boleh tahu, mohon maaf sekali. Di rumah? Menyewa tempat? Menyewa tempat? Mbak melakukannya dalam keadaan sadar atau dalam pengaruh minuman atau pengaruh apapun? Mbak melakukan hubungan itu dengan sadar dengan pacar Mbak. Kenapa tidak menikah? Mbak mau berhubungan seperti itu karena Mbak sudah dijanjikan menikah oleh pacarnya. Iya. Berarti Mbak sudah ikhlas, sudah ridho. Apa yang menimpa Mbak ini memang datangnya dari Allah. Sudah dimaafkan semua. Mbak syahadat dulu, kemudian lihat ke atas. Jika nanti ada cahaya putih, silakan Mbak ikuti. Gimana rekan Jos? Apa yang rekan Jos rasakan? Dingin. Padahal rekan Jos berkeringat ini. Iya. Dingin banget. Oke, coba bisa dijelaskan singkat rekan Jos terkait dari korban tadi ketika masuk ke tubuh rekan Jos. Seperti apa? Mungkin ada pesan atau apapun yang belum tersampaikan olehnya kepada saya. Ya, cuman mengucapkan terima kasih sudah dibantu dan emang besok ini kan emang dari tebing terus jatuh ke pantai lah. Bahasa sih ya badan saya dingin. Dingin. Tapi dia tidak terbentur oleh apapun rekan Jos. Enggak, sebelum itu dia pun sebelum dia didorong itu saya ada gambaran itu dibekap dulu kayak dibekap ya. Cekik atau seperti apa? Dibekap lah seperti itulah. Terus dia dibekap terus udah gak ada terus baru lagi didorong. Berarti sebelum dia didorong pun sudah hampir meninggal seperti itu. Iya. Dan saya lihat emang dua pelaku. Yang eksekusi satu, yang satu membantu di titik tersebut. Ya semoga tenang lah. Tapi menarik ya kan Jos. Karena apa? Seringkali kita mengulas berita itu memang dari sisi lain, dari yang
diliput oleh media, dari berita, dari apapun. Kita mencoba mengulik dari sisi lainnya. Karena apa? Agar berita ini lengkap, tidak menjadi satu persepsi dari satu sudut pandang saja. Nah, berarti dari berita seperti ini, dari kita seperti ini lengkap. Itu kan, Jos. Tapi alhamdulillah sekali tadi korban sudah naik sepertinya, sudah naik ke atas, sudah mengikhlaskan atas apa yang menimpa dia. Dia sudah menyadari bahwa memang meninggalnya seperti itu dan jalan itu memang datangnya dari Tuhan. Seperti itu. Ya saya berharap keluarga, teman-temannya dan si pelaku memang sadar, si pelaku sadar, keluarga pun ikhlas dan mendoakan, selalu didoakan, selalu diingat agar energi positif seperti biasa kan, Jos, menyelimuti korban. Kalau tanggapan dari rekan Jos seperti apa ini terkait kasus ini? Ya agak kejam lah, soalnya ini kan menurut kita sendiri kan wanita kan kita harus jaga gitu, apalagi dia sedang mengandung gitu loh. Tapi kan indikasi lain kan, saya pandangan ini pelaku satunya ini masih sekolah, pendidikan, Entah sekolah atau kuliah, gak tahu, pokoknya masih seperti itu. Tapi mau bagaimanapun yang namanya hubungan di luar nikah, apalagi sampai melakukan hal tersebut, itu memang salah. Iya, memang salah. Memang salah. Seharusnya kan kalau memang kita sudah tidak bisa menahan hal tersebut, lebih baik untuk menikah saja. Seperti itu kan. Diomongkan baik-baik lah dengan keluarga gitu. Iya, seperti itu. Daripada menimbulkan efek mantul seperti ini, ya kan. Si wanita sudah hamil, kemudian si laki-laki mungkin ingin lari dari tanggung jawab, sehingga akhirnya meminta untuk menggugurkan kandungan dari pacarnya ini, dan pacarnya pun tidak mau, dia tidak mau menggugurkan. Tapi wanita ini kan mau melakukan hubungan dengan pacarnya atas dasar janji ingin dinikahi. Akan lebih baik lagi jika tidak usah lah untuk janji-janji seperti itu kalau memang tidak bisa menepatinya. Seperti itu ya kan, Jos ya. Sadis sih itu orang ke jurang. Kayaknya tebing lah. Oh ya, tebing di pinggir pantai yang meninggal ya. Tapi kalau dari sisi pandangan rekan Jos, wanita ini digauli oleh berapa orang? Tadi kan dia mengatakan hanya satu, mungkin dia berbohong atau seperti apa? Memang satu pacarnya itu, dan ceritanya tuh dia diajak liburan lah, dan diinginkan ritual seperti untuk menjaga kandungan ini, dan saya lihat pun dia melakukan itu, tapi dari pelaku ini berindikasi lain. Tapi kalau menurut keterangan berita lagi ini kan, dua pelaku ini mengendarai mobil ya, dan mobil ini merupakan mobil rental. Nah, karena tertangkap CCTV, akhirnya tim kepolisian mendeteksi, mendatangilah rental tersebut dan bertanya. Kemudian pemilik rental mengatakan bahwa sang penyewa ini seperti itu keterangannya. Akhirnya terdeteksi, kemudian ditangkap. Seperti itu. Kalau dari sisi pandangan Indigo seperti apa kan, Jos? Apakah memang benar seperti itu kronologinya atau seperti apa? Ya emang dia sebelum menjemput si korban ini,
memang pakai mobil dan mengajak satu teman. Sahabat temannya itu kayaknya buat membantu lah berjalannya yang direncanakan ini lancar seperti itu. Dan sebelum dia dibunuh itu pun juga ada indikasi lain ingin mengajak berhubungan lagi, tapi tidak mau. Terus akhirnya didorong, terus nggak bisa, terus gagal, didorong lagi 2 kali nggak bisa, terus akhirnya kayak dibekam ataupun apa gitu, dibekam terus kehabisan nafas atau gimana nggak tahu, lagi didorong. Tapi posisi sebelum dia didorong tuh masih ada ritual gitu. Enggak masih ada indikasi dia hidup. Iya, Atau sudah masih hidup. Masih hidup tapi sudah tidak berdaya seperti itu, kemudian didorong. Sadis sih. ya setidaknya apa ya, kejadian ini dengan hadirnya video ini tidak terulang kembali seperti itu. Kemudian orang-orang yang memang memiliki niat-niat seperti itu mudah-mudahan dibatalkan oleh Allah seperti itu. Karena itulah memang pentingnya belajar agama, belajar norma, mempertebal iman, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara ibadah, bukan dengan berdiri di tepi tebing mendorongnya seperti itu. Oke, sepertinya segitu dulu kan ya. Terima kasih sekali, rasa penasaran saya kembali lagi terjawab dengan obrolan kita malam hari ini. Oke, teman-teman para pecinta misteri sekalian, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Karena memang kasus ini kasus yang umum, akan tetapi kalau tidak dijelaskan kita akan rancu di sini. Kita tidak akan mengetahui seperti apa, bagaimana, kok bisa seperti itu. Nah, kita mencoba untuk membantu, untuk bercerita, untuk mencoba untuk menjelaskan dari pandangan kami, dari sisi penglihatan kami, bahwa seperti apa sih kronologinya, seperti apa sih A B C D E F sampai Z nya, nah, seperti itu. Oke. Gitu Rean Yos, terima kasih sekali Siap. atas ceritanya, atas masukannya. Dan untuk teman-teman semuanya, sekali lagi saya tekankan, kami tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang kami ceritakan. Silakan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Selagi cerita kami masih bisa diambil pelajarannya, silakan diambil, silakan diaplikasikan, kemudian dibagikan kepada siapapun yang memang kiranya perlu untuk mengetahui cerita ini. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe, kemudian share ke siapapun. Semoga ini menjadi amal ibadah untuk kalian semuanya, bagi saya dan semua tim yang bertugas. Seperti itu, rekan Yos. Siap. Terima kasih. Oke, saya Tian, Saya Yos. dan semua tim kisah horor pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi rekan Yos. Iya.